Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari sedama. Untuk mengawali puja bakti pada pagi hari ini, saya selaku pemimpin puja bakti mengucapkan Soti Hotu, Namo Buddhaya. Pertama-tama saya akan menyalakan lilin dan dupa, diiringi dengan lagu Kami Memuja. Di sini kami memuja namamu, Sang Buddha, bersama air dan bunga pelita dan dupa. Kami berkunjung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami berdoa untuk bernamaskara, mohon perlindungannya. Kami berlindung padamu yang maha suci dan sempurna. Kami memuja bernamaskara, Terpujilah namamu, terpujilah Sang Buddha. Arahang Samma Sambuddho Bhagava. Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namassami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Iyamamhako mayang Bhagawantang Sarananggata. Yono Bhagawa Sattha. Yasa camayang Bhagavato Dhammang Rojema. Imehi Sakkarehi Tang Bhagawantang. Sasat Dhammang Sasawaka Sanggang. Abhipujayama. Handamayang Buddhassa Bhagavato Pubbaba Ganamakarang Karomase. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa.
Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Handamayang saranagamana patang banamase. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Handamayang Buddha Nusatinayang Karomase. Iti pisom bhagawa arahang samba sambuddho. Wicacarana sampanno sugato lokawidu. Anuttaro purisa dhammasarati. Satta dewa manusanang Buddha Bhagawati. Handamayang Dhammanusatinayang Karomase. Swakato Bhagavata Dhammo. Sanditiko akaliko ehipasiko. Opanaiko pacatang weditabo winyuhi. Ti Handamayang Sangganusatinayang Karomase. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Nyayapatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Samicipatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidang cattari purisa yugani atta purisa pukkala. Esa Bhagavato Sawaka Sangho. Ahuneyo pahuneyo dakineyo anjali karaniyo anuttarang punyaketang lokasa. Ti Handamayang Sacakirya Gatayo Manamase.
Nati me saranang anyang, Buddha me saranang warang, Etena saca wacena, Soti te hotu sabada, Nati me saranang anyang, Namo me saranang warang, Etena saca wajena, Soti deo tu sabada, Nati me saranang anyang, Sanggo me saranang warang, Etena saca wacena, Soti te hotu sabada. Handamayang manggala sutang banamase, Ewam me sutang, Ekang samayang bagawa, Sawatiyang viharati, Cetawane anatapindikasa, Arame atako anyatara dewata, Abhikantaya ratiya abhikantawana, Kewala kapang cetawanang opasetwa, Ye na bhagavate upasang kamit wa bhagavantang abhiwadet wa, ekamantang atasi, ekamantang titakosa dewata, Bhagavantang gataya acabasi, Bahudewa manusaca, Manggalani acintayung, Akang kamana sotanang, Bruhim manggalamuttamang, Asewana cabalanang, Panditanan casewana, Puja capujaniyanang, Etam manggalamuttamang, Patirupade sawasoca, Pupe cakata punyata, Attasamma panidicca, Etam manggalamuttamang, Bahusaccan casipanca, Vinayo casusikkito, Subhasita caya waca, Etam manggalamuttamang, Mata pitu upadhanang, Puttatarasa sanggaho, Anakula cakamanta, Etam manggalamuttamang, Danan cadamma cariyaca, Nyatakanan casanggaho, Anawacca nikamani, Etam manggalamuttamang, Arati wirati papa, Maccapana casanyamo,
Appamado Chadamesu Etamanggalamuttamang Garawo Caniwato Ca Santoti Cakatanyuta Kale Nadammasawanang Etamanggalamuttamang Kanti Caso Wacasata Samananan Cadasanang Kalena Dhammasa Kaca Etamanggalamuttamang Tapo Cabrahmacariyanca Arya Saca Nadasanang Nibbana Satcikiriyaca Etamanggalamuttamang Putassalokadamehi Citang Yasana Kampati Asokang Wirajang Kemang Etamanggalamuttamang Eta disanikat wana sabbatama parajita sabbata sotingkat canti tante sang manggalamuttamanti. Selanjutnya silakan dibuka halaman 38. Handamayang Brahma Wihara Paranang Karomase Ahang Sukito Homi Nidduko Homi Awero Homi Abhyapacho Homi Aninggo Homi Suki atanang pariharami sabbe satta sukita hontu niddukka hontu awera hontu abhyapacha hontu aningga hontu Suki atanang pariharantu sabbe satta duk pamuccantu sabbe satta maladda sampatito wigaccantu sabbe satta kammasaka Kammadayada, Kammayoni, Kammabandu, Kammapatisarana, yang kambang karisanti, kalyanang wapapakang wa, tasadayada bawisan. Setelah kita membacakan barita, marilah kita masing-masing melakukan latihan meditasi. Silakan untuk mengambil objek meditasi yang biasa digunakan, baik objek nafas, cinta kasih, ataupun objek meditasi yang lain. Meditasi dimulai.
Meditasi selesai. Sabbe sata pawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya marilah kita melakukan Pancasila Aradhana. Mayang bante tisaranena saha Pancasila niya cama dutiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niya cama Tatiyampi mayang bante tisaranena saha Pancasila niya cama Yamahang wadamitang wadita. amma bante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. 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 Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Buddhang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Dhammang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Dutiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Buddhang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Dhammang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Tatiyampi Sanghang saranang gacchami. Sarana gamanang paripurang. Amambante. Panatipata Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Panatipata Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang Samadhiyami. Adinadana Weramani Sikkhapadang samadhiyami. Kame Sumiccacara
Weramani sikkhapadang samadhiyami. Kame sumiccacara weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Musawada weramani sikkhapadang samadhiyami. Suramera majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Surameraya majapamadatthana weramani sikkhapadang samadhiyami. Imani pancasikapadani silena sugating yanti silena boga sambada silena nibuting yanti tasma silang wisodaye. Amamande sadu sadu sadu. Selanjutnya Dhammadesana yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Piyadiro Tira. Maka dari itu marilah kita melakukan Dhammadesana Aradhana. Brahma Caloka Dipati Sahampati Kathanjalian Diwarang Ayacata Santi dasata paraja kacatika desetu dhammang anugampimang paja. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahatu sama sambuddhassa. Waya dhamma sangkara apamadena sampadita ti. Pemimpin Puja Bakti yang saya hormati, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya hormati, merupakan kebahagiaan pada pagi hari ini kita bersama-sama melakukan puja bakti, bersama-sama melakukan kebajikan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, datang ke Samagiwirya ini seperti atau seolah-olah nostalgia lagi. Saya datang ke sini sebelum COVID-19 sampai saat ini baru datang lagi. Kalau kebajikannya cukup, maka kita bisa berjumpa. Kalau tidak cukup, maka sangat sulit untuk berjumpa. Bapak, Ibu, saudara-saudari,
Ya, sudah barang tentu masing-masing punya rumah. Walaupun rumah Bapak Ibu Saudara-saudari kecil sekalipun, pasti punya kebun, punya halaman. Di antara halaman dan pekarangan, sudah barang tentu Bapak Ibu Saudara-saudari memiliki yang namanya tanaman. Adakah yang tidak punya tanaman di rumahnya? Ada tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? Di rumah ada pohon? Pohon apa? Apakah punya bunga? Punya. Ada umat-umat yang senangnya menanam tanaman-tanaman yang tidak besar, yang memberikan keindahan. Contohnya bunga anggrek, bunga mawar, bunga lili, dan lain sebagainya. Tetapi ada kecenderungan orang-orang menanam pohon-pohon yang besar. Menanam pohon-pohon yang besar, contohnya pohon mangga, nangka, durian, alpukat, dan lain sebagainya. Yang senang menanam pohon buah-buahan, pada saatnya, pada suatu saat pasti akan panen. Kalau tidak pernah menanam pohon durian, pohon mangga, pohon jengkol, pohon alpukat, maka panennya di mana? Panennya di supermarket, di pasar. Yang tanahnya luas, kalau orang kampung biasanya ditanami tanaman-tanaman keras. Yang punya ternak biasanya menanam tanaman yang bisa dimakan untuk ternaknya, rumput, ya. Apakah itu rumput biasa atau rumput gajah? Semuanya suka menanam. Salah satu himbauan supaya tidak terjadi kekeringan panjang, kemarau panjang, maka kita harus rajin menanam. Rajin menanam akan panen. Supaya tidak terkena dampak dari polusi udara yang berlebihan, maka harus senang-senang menanam. Jakarta, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kemarin tanggal berapa kemarin? Tanggal 2 Juni itu termasuk udaranya, polusi udaranya paling jelek di dunia. Kalau di Samagiwirya, di Wihara Samagiwirya, masih nyaman lah. Kalau begitu membuka tirai, maka di sana terlihat tanaman-tanaman. Di sini seperti surga. Kalau seperti berarti mirip, saudara. Tidak disebut tanah suci. Anehnya itu tanah yang apa saja ditanam. Di tanah ini apa saja ditanam tumbuh. Kalau Kos Plus katakan di dalam syair lagunya itu kan, tongkat ditancapkan jadi tanaman. Kail dan jala cukup menghidupimu. Pernah dengar ya? Pernah dengar bapak-bapak? Yang saya tanya bapak-bapak, ibu-ibunya kok ikut-ikut. Pernah dengar? Kail dan jala cukup menghidupimu. Pernah dengar? Kapan? Ya, kalau Anda katakan, oh itu di lagu Bante lama itu. Itu bagaimana? Memang di Indonesia seperti itu. Maaf saja, tempat lain kering kerontang. Indonesia, sejuk. Di Arab, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tanggal 1 saya perjalanan dari Lasem menuju ke Wihara Samagiwirya ini, jam 7 atau jam 8 itu, saya dengar kabar suara Surabaya.
Konon di Arab itu waktu yang sama suhunya 40 derajat Celcius. Di sini bagaimana? Wah, sejuk sepoi-sepoi. Apalagi kalau jendelanya itu dibuka, wah, tanah kita tanah surga. Mendengarkan ceramah bisa terkantuk-kantuk. Ngantuk tidak Bapak Ibu Saudara-saudari? Kalau jam sekian Anda mendengarkan ceramah saya ngantuk kebangetan. Di Arab tanaman susah sekali, apalagi di kutub. Di sini apa saja ditanam, tumbuh subur. Ada tanaman-tanaman Bapak Ibu Saudara-saudari yang tidak bertahan lama, yang tidak tahan panas, tidak tahan hujan, panas kepanasan, hujan kehujanan, dia tidak tahan, akan mati. Tetapi ada tanaman-tanaman yang kuat bertahan, walaupun itu ada hujan, ada panas, kemarau panjang, tetapi tidak kemarau panjang, berilah setitik air, karena tetap di sini ada air. Kalaupun tidak ada air mandi, ada air mata. Itu bagaimana? Ada tanaman-tanaman yang bertahan lama, yang kuat bertahan lama di dalam cuaca yang ekstrim. Tetapi ada tanaman-tanaman yang tidak bertahan lama. Contohnya tanaman yang tidak bertahan lama, anggrek. Anggrek terlalu panas, layu. Pohon cabai, mati. Rumput, habis. Tanaman yang tahan lama apa? Apa Pak? Wah, ini tanaman beneran kebajikan ini Bapak ini. Waduh. Apa? Wah, saya bicara tentang tanaman di sini kelihatannya kurang cocok ya. Padahal enggak senang tanaman. Contohnya yang paling gampang adalah depan situ ada pohon akasia. Selain akasia yang saya punya di tempat saya, pohon apa? Jati ada, pohon mangga ada, sukun ada, alpokat ada, kelapa ada, beringin ada, pohon salak ada. Apalagi? Pohon bodi ada, durian ada. Kalau Anda tidak percaya, datang nanti bareng dengan saya ke Lasem. Nanti saya akan tunjukkan berapa banyak pohonnya. Kalau Anda tanya, Bante punya pohon pete berapa banyak, saya tidak pernah ngitung. Pohon mangganya berapa banyak, saya juga tidak tahu. Pohon durian berapa banyak yang hidup, saya tidak tahu. Pohon bodi saya baru tahu, satu pohon yang gede. Yang lain lebih daripada 10-20. Ada tanaman-tanaman yang bertahan lama, ada tanaman-tanaman yang tidak bertahan lama. Nah, berkaitan dengan hal inilah Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita sebagai umat Buddha itu melestarikan alam, tidak merusak alam, senang menanam, terutama katanya Bapak yang rambutnya sudah sakti, rambutnya sudah putih semua, itu menanam kebajikan. Berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan, dengan pepohonan ini Bapak Ibu Saudara-saudari, ada 4 jenis pepohonan, 4 jenis kondisi lingkungan. Ada tanaman-tanaman yang lemah, tanaman-tanaman yang tidak bertahan lama, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang tidak bertahan lama, yang lemah juga. Ini yang pertama. Yang kedua, ada tanaman-tanaman yang lemah, dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang kuat. Ada tanaman-tanaman yang kuat dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang lemah. Yang keempat, ada tanaman-tanaman yang kuat dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang kuat juga. Tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman yang lemah. Rumput dikelilingi oleh ilalang, dikelilingi oleh pohon terong.
itu sama-sama lemahnya, sama-sama tidak berdaya kalau kepanasan sedikit. Ada juga tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang keras, yang kuat. Contohnya bunga anggrek dikelilingi pohon jati, pohon beringin, pohon flamboyan, pohon durian, pete, dan lain sebagainya. Ada tanaman yang kuat dikelilingi tanaman yang lemah. Contohnya pohon beringin yang besar, sekitarnya ada rumput-rumputnya. Pernah lihat seperti itu? Pernah lihat? Ada tanaman yang kuat dikelilingi oleh tanaman yang kuat. Pohon mangga, sebelahnya pohon pete, pohon durian, pohon nangka, pohon beringin, dan lain sebagainya. Orang-orang kuat dikelilingi oleh orang-orang yang kuat. Bagaimanakah pohon yang lemah, tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman-tanaman yang lemah itu? Tapi sebelum saya lanjutkan seperti pengharapan Bapak Ibu, saya mau tanya, di sini ada satu hal, kalau misalnya duduk depan itu khusus untuk siapa-siapa, ada tidak? Enggak. Di sini ada enggak kalau tempat-tempat seperti itu khusus untuk makhluk-makhluk yang tidak tampak? Ada tidak? Ada tidak? Ada pantangan tidak duduk di situ? Di tempat yang kosong itu? Kalau di tempat saya, bikunya bicara begini, umatnya sudah ngerti. Tapi di sini, kelihatannya orang Malang ini harus dikatakan, Pak, tolong tempat kosong itu diduduki. Bu, tolong tempat yang depan diduduki. Ternyata beda. Kebiasaan culture-nya itu beda. Kulturnya berbeda. Coba tolong maju. Yang dua itu tolong diisi. Karena apa? Kalau saya ceramah terus melihat bolong-bolong begitu. Aduh. Yang di luar saja susah diatur, saudara. Apalagi yang di dalam. Saya tunggu sampai beres ini. Maksud saya apa? Biar kelihatan rapi. Yang pakai baju merah bisa maju. Nah. Tenang aja, saya tidak menghukum kok. Nah itu. Nah kalau dilihat begini kan lebih indah atau lebih menarik? Bagus tidak kalau rapi begini? Bagus. Besok bisa tidak diulangi lagi begini ini? Bisa tidak? Bisa syukur, ora bisa kebangetan. Ya, lanjut ya. Itu tadi off the record. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ada tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman yang lemah. Itu menggambarkan kepada kita, ada orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak baik, dikelilingi lingkungan orang yang tidak baik. Penyamun di sarang pencuri, penyamun di sarang pencuri, hidup di lingkungan yang tidak baik, menjadi pencuri, perampok, pencoleng, pemabuk, penjudi, dan lain sebagainya, teman-temannya juga orang yang tidak baik. Dia sendiri tidak baik, dia sendiri tinggal di lingkungan yang tidak baik, lingkungannya juga tidak baik. Pernah dengar kampung, enggak usah saya sebutkan ininya, nama kampungnya, tapi orang sering menjuluki kampung narkoba. Pernah? Pernah dengar? Kalau begitu narkoba, ada narkoba di daerah itu, ada tersangka, digerebek sama petugas keamanan, oh semua melindungi. Pernah dengar ada seperti itu? Disebut sebagai kampung narkoba. Ada juga yang pasar maling. Pernah dengar pasar maling? Kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari, misalnya punya mobil, mobilnya misalnya Alphard, terus spionnya itu hilang,
diambil orang, Anda cari di pasar maling, bisa pesen lagi. Cari spion, spion kiri atau kanan, mobil apa? Ada tidak? Oh di sini tidak ada, nanti sore jam 4 ada. Itu di pasar maling. Bahasa kerennya pasar Klidian. Ada toh? Saya tidak tahu Surabaya, Semarang. Kalau di Semarang ada. Di Solo ada. Tidak tahu di Malang ada tidak. Hah? Loh, sampean kok ngerti? Nah, itu ada memang kelompok di situ ya orang-orangnya seperti itu, mata pencahariannya, mata penghidupannya mencari kehidupan seperti itu. Teman-temannya juga banyak. Orang-orang tidak baik juga banyak. Hati-hati itu. Ada tempat itu orangnya tidak baik. Ya penjudi, teman-temannya juga penjudi. Baik penjudi kelas teri sampai penjudi kelas kakap. Pemabuk yang baru latihan sampai pemabuk yang sudah mahir. Ada pencuri kecil-kecilan sampai pencuri besar-besaran. Kalau lagunya Iwan Fals itu kan ada lagu apa itu? Yang maling itu? Lagu Bento toh ya? Bento. Ya, lanjutkan ya Evan ya. Ya, itu bagaimana? Ya ada raja penjudi, raja pencuri ya, punya anak buah di lingkungan itu. Kondisi seperti itu tentu kondisi yang tidak sesuai. Ini kondisi yang pertama. Tanaman lemah dikelilingi tanaman yang lemah. Orang yang imannya kurang, yang moralitasnya tidak baik, kebajikannya kurang, teman-temannya banyak sekali seperti itu. Di mana-mana itu ada. Ada yang kedua, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman yang kuat. Kalau yang lemah tadi kan dengan yang lemah. Ini tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman yang kuat. Mungkin saja di satu tempat ada orang yang tidak baik, penghidupannya tidak benar, mencari mata pencarian yang tidak sesuai, yang merugikan orang lain. Dia jahat, dia mencuri, dia mabuk, dia melakukan perbuatan asusila, melanggar kesusilaan. Tetapi lingkungannya itu lingkungan yang baik. Tetangga-tetangganya alim ulama, orang-orang yang taat ibadahnya, takut kepada perbuatan jahat, tidak berani berbuat jahat. Ada orang lain tahu atau tidak. Karena dia berpikir orang-orang yang baik itu Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur. Hukum karma tidak mungkin tertukar. Kalau sandal bisa tertukar, Bapak Ibu. Hati-hati ke wihara. Di wihara sering kali saya mendengar sandalnya umat itu tertukar. Pergi pakai sendal yang kurang bagus, pulang pakai sendal yang bagus. Pernah dengar? Pernah dengar? Sering? Iya. Bahkan sendalnya bantainya itu. Loh, ini benar nama dan alamat ada pada saya. Ada satu biku. Awuso, lihat sendal saya. Lah sendalnya Bante sendal apa? Merek ini. Enggak ada Bante. Saya pakai sendal loh tadi loh. Ini sendalnya kok enggak ada. Tapi kalau di tempat saya jamin sendal saya tidak mungkin hilang. Karena apa? Kalau umat yang pakai pasti itu sendal saya. Saya sengaja kalau cari sendal tidak sama dengan sendal-sendal yang umum dipakai orang. Kalau orang lain pakai misalnya sandal swallow, saya pakai sandal lili begitu. Supaya apa? Kalau dicuri umat ketahuan. Itu ada bantainya itu, sendalnya hilang loh. Dan di wihara itu biasa, Saudara. Tidak selalu wihara itu baik-baik. Hati-hati itu. Saya tidak tahu di Wihara Samagiwirya pernah tidak ada yang kehilangan begitu.
Aman, aman. Bahkan saudara-saudari, umat Buddha pun ada yang hobinya begitu. Di tempat saya itu, tidak merasa umatnya itu tidak merasa nanam pohon dondong. Ada yang tidak permisi dengan kepala wihara, dengan karyawan wihara. Panen. Tapi yang lain juga sampaikan ke saya, Bante, pohon markisa di sana buahnya banyak, diambil si A loh Bante. Terus gimana? Diingatkan tetangga kebun Bante, terus katanya apa? Bantenya enggak perlu buah markisa. Hati-hati ngambil milik wihara. Dondong diambil loh Bante. Kalau bapak saya dulu waktu masih hidup, saya kalau ini protes dengan bapak, Pak, mbok ya kebunnya itu dipagari, biar kalau kacang tidak diambil orang, buah-buahan. Bapak saya ngomongnya bagaimana? Ya biarlah, daripada kita ini harus ngasih ke rumah masing-masing kan repot. Kalau mereka ngambil sendiri kan ya aman toh kita. Pada saat itu sebagai anak muda saya tidak terima, tetapi sekarang pohon mangganya diambil di wihara itu ya, saya aduh ya sudahlah kama yoni kama bandu. Hitung-hitung apa? Bayar utang. Ada orang-orang di wihara, di tempat ibadah, di mana saja, bikin ulah yang mengambil makanan yang tidak diberikan, mengambil mangga, pete. Bahkan ada satu Bante yang menyampaikan kepada saya begini, lah itu pas selesai perayaan, piring hilang Biadiro. Selain piring apa? Omprengnya bawa pulang umat, Pak, Biku Biadiro. Karena bikunya lebih senior daripada saya, jadi beliaunya bisa panggil saya nama saya. Terus gimana Bante? Wah ya tobat saya. Kalau mau hari raya, beli alat-alat, nanti dipakai masak, ada saja yang hilang. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Hah? Kalau makanan dibungkusi, itu biasa. Tamunya belum datang, makanannya yang enak-enak dibungkusi, tuan rumah biasa. Ini nama dan alamat ada pada saya, Pak. Saya tidak nyindir, saya bicara belak-belakan saja. Mendapatkan ceramah, nasihat yang baik, mendengarkan ceramah, tapi yang dipikir apa? Sebelah HP-nya bagus. Evander, HP-nya Samsung S20. Benar ya? Benar ya? Iya. Belakang mikirnya, Evander kalau dengarkan Bante ceramah sungguh-sungguh, bisa pindah gitu. Ada yang berpikir begitu. Saya pernah dengar umat menyampaikan begini kepada saya. Bante saya meditasi, di satu wihara Bante acara meditasi. HP saya taruh di depan saya begini, Bante saya meditasi. Saya meditasi sungguh-sungguh Bante. Benar? Iya. Begitu sabe sata bawantu sukitata Bante, buka mata pelan-pelan. HP saya sudah tidak ada Bante. Benar ya? Ada. Mudah-mudahan di sini aman. Kalaupun aman tetap kita harus hati-hati. Karena apa? Di antara orang baik ada yang tidak baik. Kita baik, tetangga kita mungkin tidak baik. Tanaman yang kuat dikelilingi oleh tanaman yang lemah. Tanaman yang lemah dikelilingi oleh tanaman yang tidak kuat. Nah, itu. Yang kedua tadi, tanaman yang kuat dikelilingi tanaman yang lemah. Ada seperti itu. Dia tidak baik, tetapi lingkungannya baik. Yang ketiga, tanaman yang baik dikelilingi oleh tanaman yang baik. Tanaman yang kuat dikelilingi tanaman yang kuat. Orang yang di depan saya ini semuanya orang baik, mendengarkan dhamma sungguh-sungguh. Tidak ada yang aneh-aneh, tidak ada yang ngambil HP-nya temannya. Bantenya juga tidak mengambil HP Anda, aman saja. Ibu-ibu bawa tas aman, bawa tumbler aman, tidak diambil temannya. Karena apa? Semuanya orang-orang baik.
Tidak khawatir barangnya pindah alamat, apalagi alamat palsu. Tidak khawatir, karena apa? Semuanya orang baik, tahu hiri dan otapa. Tahu perbuatan buruk, malu berbuat jahat, takut akan akibat perbuatan jahat. Jadi aman, dibiarkan saja, tidak akan hilang. Dibiarkan saja aman, tidak ada pencurian, tidak ada pemukulan, tidak ada kekerasan. Seperti Wihara Samagiwirya ini aman. Ada makanan, bantenya belum makan, dipersembahkan untuk bantenya, aman, tidak ada yang berani ngambil. Bantenya di kamar, makanan disiapkan, tidak ada yang berani ngambil makan duluan. Karena apa? Takut kualat. Makan makanan miliknya bantenya belum diizinkan bisa kualat. Percaya tidak? Kalau tidak percaya coba nanti kalau akibatnya Anda celaka, saya tidak ikut-ikut. Saya tidak ikut-ikut. Lingkungan yang baik, kondisi yang baik karena kebaikan. Di mana ada orang baik, di mana ada lingkungan baik, teman-teman baik, hidup seperti di surga. Di bumi seperti di surga, tidak usah masuk surga duluan, tidak usah mati duluan, sudah bumi seperti di surga. Karena apa? Semua serba nyaman. Kalau di Jepara, Bapak Ibu, Saudara-saudari, saya asalnya kelahiran sebagai anak manusia di Jepara. Itu ada satu daerah yang aman, nyaman, damai. Kalau orang itu bawa mobil di daerah itu, kunci mobilnya diambil, dibawa oleh pemiliknya. Sepeda motor ditaruh pinggir jalan, kunci sepeda motornya itu diambil. Orang sana mengatakan, ini mesti bukan penduduk asli sini. Karena apa? Orang sana, orang Jepara, itu mobil sepeda motor, kuncinya ya di tempatnya, di mobilnya itu, di sepeda motor itu, tidak hilang. Aman. Pencuri tidak akan bisa ngambil. Karena apa? Itu Pulau Karimun Jawa. Sekitarnya itu Bapak Ibu, Saudara-saudari laut. Kalau misalnya saya bawa mobil, sopir saya bawa mobil misalnya, kuncinya di situ. Saya pergi, sopir pergi. Lah orang mau nyuri, untuk sampai di kota Jeparanya itu dari Karimun Jawa, Pulau Karimun Jawa, sampai Pantai Kartini, itu kan lewat laut. Gimana mosok mobilnya diajak berenang kan enggak mungkin tuh. Hal ini pernah saya sampaikan waktu Damasanti Waisak di Cirebon. Pak Wali Kota Cirebon itu dengarkan sungguh-sungguh. Saya enggak ngomong kalau itu di Karimun Jawa, tapi saya katakan di Jepara ada seperti itu. Itu karena apa? Kondisinya memang mendukung, Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kondisinya mendukung. Kondisinya mendukung. Sehingga orang tidak sempat berpikir untuk berbuat jahat, dan alam juga tidak membiarkan orang berbuat jahat. Di pulau yang lain, di Pulau Dewata dulu itu, aman, tentram, tidak ada yang nyuri. Begitu ada sandal hilang, yang ngambil orang mana? Jawa. Benar itu. Tapi ini jangan disebarluaskan, tidak enak. Kita semua kan orang Jawa tuh tinggal di Pulau Jawa juga. Tapi anehnya orang Jakarta, orang Kerawang, Cikarang, kalau ketemu saya, dulu waktu saya tugas di Jakarta itu, Bante orang Jawa ya? Memangnya kamu tinggal di mana? Memangnya ini pulau apa? Memangnya pulau apa ini? Pulau Betawi kan enggak. Pulau Cikarang kan enggak. Kan Pulau Jawa juga, tak sok-sokan sama-sama tinggal di Jawa kok. Ya. Lingkungan yang baik, kondisi yang baik, orang-orangnya juga baik. Ada tanaman yang kuat dikelilingi tanaman yang lemah. Orang yang baik tetapi masyarakat di situ tidak baik. Ustadz di kampung pencuri. Ustadz di kampung penjahat. Alim ulama di kampung perampok.
Ada di tempat itu orang yang baik, yang tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi teman-temannya itu pemabuk, penjudi, pencuri, dan lain sebagainya. Ayo mabuk-mabukan. Kalau mabuk itu, kalau minum 1 sloki badan anget. Kalau 2 sloki, 2 gelas kecil, kempringet. Tetapi ingat kalau sampai minum anggur 10 botol, jadinya apa? Seperti Kumbakarna gugur, roboh, tidak punya kekuatan. Kalau mabuk, minum berapa gelas, nanti akan teriak-teriak, ngomong apa saja, rahasia menjadi bukan rahasia. Tapi kalau benar-benar sudah mabuk, tidak bisa apa-apa. Itu ada orang gitu. Kalau di sini tidak seperti itu, orangnya baik-baik. Bahkan karena terlalu baiknya seperti Romo Indra itu, saya disiapi kopi, enggak tanya-tanya, langsung siapi kopi. Padahal saya enggak ngopi, Bante kok enggak diminum kopinya. Wong Bante lain itu kalau ke sini pasti minum apa Bante? Perlu minum apa? Kopi. Lah ini kok badannya sudah seperti ini masuk ngopi saya. Sudah hitam minum kopi tambah hitam loh. Mentertawakan dirinya sendiri supaya tidak stres. Walaupun teman-teman kita tidak baik, lingkungan kita tidak baik, janganlah menjadi tidak baik pula. Ini yang keempat, tanaman yang kuat dikelilingi oleh tanaman lemah, tidak tergoncangkan oleh gelombang, tidak tergoncangkan oleh angin, tidak ikut-ikutan menjadi orang yang tidak baik. Biarlah kita tersesat di jalan yang benar, daripada merasa benar di jalan yang sesat. Kita harus menjadi orang baik apapun itu Bapak Ibu Saudara-saudari. Apapun kondisinya kita harus jadi orang baik. Biarlah kalaupun kita tidak bisa memaksa orang lain berbuat baik seperti kita, tetapi biarlah diri kita menjadi orang baik di antara yang tidak baik. Syukur-syukur menjadi yang paling baik di antara yang baik. Kalaupun tidak bisa, menjadi yang baik di antara yang buruk-buruk. Dari 4 jenis manusia itu, mana yang paling baik Bapak Ibu Saudara-saudari? Tinggal di tempat yang tidak baik, dirinya sendiri tidak baik, orang lain tidak baik, lingkungan tidak baik. Ini yang pertama. Yang kedua, dirinya tidak baik, tetapi lingkungannya baik. Yang ketiga, dirinya baik, lingkungannya baik. Yang keempat, dirinya baik, yang lain tidak baik. Pilih yang mana? Pilih yang ketiga atau yang pertama? Oh, enggak baik semua Bante. Oh, jelek tapi yang lain baik atau yang menjadi yang baik di antara yang baik. Nah, caranya bagaimana Bapak Ibu, Saudara-saudari supaya kita menjadi orang baik itu? Paling gampang, paling mudah puja bakti. Kalau diminta untuk tugas, silahkan dilakukan. Jangan, oh kok saya atau Bante, yang lain saja. Semua bisa bicara ya. Semalam itu saya buat MOU dengan Pak Anton. Suatu saat Pak Anton duduk yang di sebelah sana, nomor 2 dari depan, belakangnya Bapak ini. Itu apa? Saya minta untuk bantu saya. Suatu saat saya yang kasih sila, mimpin meditasi, Pak Anton yang ceramah. Setuju ya? Setuju ya? Setuju Pak. Tapi duduknya di bawah, saya tetap di atas. Karena secara moralnya lebih tinggi kan begitu. Setuju toh? Itu boleh diizinkan. Dulu Bante Jotik Damo itu, waktu masih umat awam pernah diminta sama mendiang Bante Sudamo. Aris, sok minggu kue sing ceramah yo, aku sing kasih silang nggih Bante. Saya pikir saya juga mau begitu. Evander ini nanti yang ceramah, saya yang kasih sila, kan enak tuh ya. Nah, ceramahnya tentang apa? Ya tentang dhamma, tentang iptek, begitu toh ya. Kalau bikin film bagaimana, begitu kan bisa juga. Nanti disambung-sambungkan dengan dhamma, begitu. Berusaha kita itu berbuat baik, menjadi pemimpin puja bakti, menjadi umat yang baik. Ya, kalau bawa sendal ke sini ya, sendalnya ditata rapi.
tidak semperawut. Saya tidak tahu, tidak perhatikan di depan sana. Ditata rapi atau tidak karu-karuan itu tidak tahu. Berusaha dimanapun kita hidup, berusaha berbuat baik. Perbuatan baik yang kecil-kecil, tidak buang sampah sembarangan. Anda datang ke wihara, sudah dapat ceramah, dapat makanan tidak? Dapat. Ingat, kalau Anda dapat ceramah, dapat nasihat, dapat makanan, selesai makan, bungkus makanan, dimasukkan ke tempat sampah. Kalaupun ngerokok jangan di wihara. Kalau ngerokok di wihara tidak pantas. Pakai pakaian yang pantas. Tidak kalau ke wihara itu, kalau namaskara ininya kelihatan, duduk gini pusarnya kelihatan. Nah itu jangan seperti itu juga perbuatan baik. Taat aturan, tidak bikin keonaran di sini, itu juga perbuatan baik. Meditasi juga perbuatan baik, berdana juga perbuatan baik. Senang meditasi tidak? Ibu-ibu suka meditasi? Suka? Sehari semalam berapa jam? Ya sehari semalam meditasi berapa lama? Waktu pacaran dulu, sehari semalam kalau pacaran, malam minggu berapa jam? Kalau diapeli? 3 jam bisa tahan toh? Kalau meditasi 3 jam, alasannya apa? Aduh Bante, cucu saya ya Bante. Di rumah belum masak, suami itu bagaimana nanti ya? Ngopi belum saya bikinkan ya Bante. Ya alangkah indahnya, alangkah menariknya kalau umat Buddha itu senang meditasi. Kalaupun dulunya tidak senang meditasi, tidak mengenal ajaran Buddha, begitu kenal ajaran Buddha, alangkah indahnya kalau umat Buddha itu senang meditasi. Saya paling senang kalau acara meditasi. Karena apa? Kasih anusasana singkat, meditasinya yang lama. Beda dengan ceramah. Ngomongnya lama, meditasinya bentar. Tadi sudah diginikan, Bante. Ini acara meditasi, sudah mulai meditasi Bante. Sengaja saya itu mondar-mandir. Maksud saya apa? Saya berpikir biar umatnya meditasinya agak lama begitu. Saya pikir saya duduk sampai sini itu agak lama. Pemimpin puja bakti, sabi satan. Kalau disampaikan bagaimana? Masih terengah-engah sudah diminta untuk kasih sila, kasih ceramah. Mbak yo meditasinya 10 menit begitu. Ya, besok-besok 10 menit, apalagi 30 menit, gitu kan enak toh ya. Yang ceramah kan nyaman toh. Pestaku juga, jangan pestamu dukaku, gitu. Ya, kita bisa meditasi, bisa menjalankan sila, bisa praktek berbagi, memberi kesempatan yang lain untuk berbuat baik, juga kita melakukan hal-hal yang baik. Yang singkatnya bagaimana Sang Buddha katakan, tidak melakukan segala bentuk kejahatan, menambah kebajikan, membersihkan pikiran. Itulah pesan dari para Buddha. Berbuat baik mudah atau susah? Mudah. Karena mudah, mari kita lakukan. Kalau susah, ya mari kita lakukan karena harus berlatih juga. Selama kita belum mencapai kesucian tertinggi, selama itu pula kita harus tetap berlatih dan berlatih. Intinya bagaimana? Supaya menjadi orang baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita harus berlatih, dan terus berlatih sampai mencapai kesempurnaan. Sebelum mencapai kesempurnaan, kita harus tetap berlatih. Jelas? Paham? Biasanya ceramah berapa lama? Sampai jam berapa? Sampai makan siang ya? Berarti setengah 12 juga boleh. Biku boleh makan setengah 12. Nanti selesai paling jam 12. Tapi saya sudah katakan, saya tidak akan ceramah lama-lama. Karena ini sudah 40 menit lebih. Dan saya biasa kalau ceramah itu bisa mengulang sama persis titik koma, intonasinya itu sama persis, tidak beda. Karena apa? Saya rekam. Kalau tidak percaya, selesai acara ini nanti ikut saya ke Kuti, nanti saya perdengarkan rekaman ini. Itu juga
menjaga hubungan baik dengan umat-umat. Kalau umatnya merasa tidak nyaman dengan saya dilaporkan ke Pak Karso, misalnya, kepada Bu Rita misalnya, Bu Ante Pia ceramah enggak karu-karuan, ayo demo, lapor ke Sangga. Saya punya buktinya. Mana Pia Diro katanya ceramah enggak karu-karuan. Ini Bante saya setel. Karena apa? Saya juga belajar dari kasusnya Pak Ahok. Beliaunya kan ceramah toh, kasih sambutan toh, dipotong sama Buniani toh, diviralkan. Beliau masuk penjara loh. Nah, saya enggak mau seperti itu. Jadi ya saya ceramah yang baik-baik saja dan saya rekam. Kalaupun siapa namanya Ivan ya, siapa? Evan itu enggak cocok dengan saya, biarlah enggak cocok, saya punya rekamannya gitu. Nah, itu kita harus menjaga. Ya termasuk berucap yang baik, berucap yang sesuai dengan aturan, tidak menyakiti, tidak membuat telinga merah, apalagi telinga budek. Kenapa? Lah teriak keras-keras, marah-marah itu kan. Orang kalau marah-marah bagaimana? Bicaranya keras-keras toh. Orang sebelah gitu, misalnya saya ngomong, Vander, itu ya nanti pergi lagi ya. Ya Bante itu dengar. Tapi kalau marah-marah, teriak-teriak loh. Orang sekampung dengar. Itu kan ucapan yang tidak tepat. Perbuatan baik ya bisa dengan kalau acara tadi di bawah ada gambar handphone disilang. Itu artinya apa? Handphonenya jangan dibunyikan. Artinya juga apa? Supaya waktu mendengarkan ceramah tidak main HP. Tidak Bantenya ceramah, umatnya bikin status. Bikin status di WA, ganti profil di Instagram, ceramahnya Bante apa. Tidak usah begitu. Cukup dengarkan sungguh-sungguh. Yang baik-baik dibawa pulang, dijadikan pegangan, yang jelek-jelek jangan dibawa pulang. Tetapi ingat sendal yang baik-baik yang bukan milik Anda, barang-barang yang baik bukan milik Anda, jangan dibawa pulang. Itu intinya. Lah banyak orang ceramah, katakan bagaimana, sampaikan bagaimana. Yang baik-baik bawa pulang, yang jelek-jelek ditinggalkan. Sendalnya temannya yang baik dibawa pulang, sendalnya dia yang jelek ditinggalkan. Nah itu repot. Makanya saya katakan yang baik-baik yang miliknya sendiri ya bawa pulang, yang jelek-jelek miliknya sendiri juga dibawa pulang. Tapi perbuatan baik Anda dikembangkan, perbuatan buruk jangan dilanjutkan. Nah itu. Jadi kita harus tahu, harus paham. Berapa lama kita beragama Buddha, itu dilihat dari kualitas kita menjadi lebih baik atau lebih buruk. Kalaupun Anda pinter ceramah, pinter meditasi, tapi perbuatannya tetap buruk, berarti meditasinya tidak sesuai, tidak berhasil. Kalaupun diceramai, katanya, oh itu Bantenya hebat Bante, idola saya. Kalau ceramah itu menggebu-gebu, menarik hati, saya sampai terpana. Tetapi begitu pulang sudah lupa semuanya, Anda belum berhasil, kita belum berhasil. Kalau berhasil itu, oh ini tadi dianjurkan untuk berbuat baik, meninggalkan yang buruk-buruk, tinggal di lingkungan yang baik. Kalaupun tidak bisa tinggal di lingkungan yang baik, paling tidak kita menjadi yang baik di antara yang buruk-buruk itu. Nah, itu baru berhasil. Nah, saya tidak tahu persis Bapak Ibu, saudara-saudara itu mengerti, paham dengan apa yang saya sampaikan atau tidak. Paham tidak? Syukur. Yang saya tunggu apa? Setelah ini menjadi lebih baik atau tidak. Semogalah Bapak Ibu, saudara-saudari, apa yang saya sampaikan itu yang baik-baik menjadi pegangan, menjadi pedoman, menjadi kita lebih baik. Yang buruk-buruk jangan diulangi lagi. Waya dhamma sangkara apamadina sampadita. Segala sesuatu yang berkondisi tidak tetap keberadaannya. Maka dari itu mari berjuang sungguh-sungguh. Tibalah waktunya, tibalah saatnya, yang ditunggu-tunggu Bapak Ibu, saudara-saudari, saya harus menyampaikan ungkapan kebahagiaan. Sabisata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Anumodana kami ucapkan kepada Yang Mulia Piyadiro Tera. Semoga membuat kami semakin semangat dalam menjalankan jalan mulia berunsur 8.
Selanjutnya, persembahan puja dana, pelimpahan jasa, dan pemercikan air parita. Kepada nama-nama yang saya panggil, dimohon untuk berkenan maju sebagai perwakilan umat. Yang pertama, kepada Ibu Yuwita. Kedua, kepada Saudara Ivander. Ketiga, kepada Ibu Taufan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, setelahnya melakukan kebajikan-kebajikan, mari kebajikan-kebajikan itu dilimpahkan pada sanak keluarga yang telah meninggal, para makhluk yang membutuhkan jasa kebajikan, semoga semuanya bahagia, damai, tentram. Akhirnya dituang perlahan-lahan. Yata wariwaha pura pari berendi sakarang, ewamewa itu dinang betanang bakapati, icitang patitang tumhang pamewa samicato, sabe berendu sangkapang candu panaraso yata, manijo tiraso yata sabitio, wiwajantu sabarogo winasatu, mate bawa tuantarayo sugedi kayuko bawa, abiwadana silisani jang uda pacayino, cattaro dhamma wadanti, ayuwano sukang, Balang teatalada sukita wirulha buddha sasane, aroga sukita huta sahasa behinya tipi, bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba buddha nubawena sada soti bawantu te, bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba dhamma nubawena sada soti bawantu te, bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata, sabba sangha bawena sada soti bawantu te. Sadu, sadu, sadu. Selanjutnya, marilah kita melakukan penghormatan kepada Bante. Silakan bertumpu lutut. Saya akan mengucapkan okasa, para umat mengikuti dengan Wandami Bante, kemudian Bernama-kara. Tempat duduknya, mohon maaf, Ya. disingkirkan dulu. Jangan sampai yang Anda hormati dengan Anda sejajar.
Bagi para umat yang belum turun dari asana, kami persilakan untuk turun dari asana terlebih dahulu. Okasa wandami bante. Api wadana silisa nicang wuda pacayino cataru dhamma wadanti ayu wano sukang baklang. Sadu, sadu, sadu. Kami persilakan para umat untuk duduk bersila kembali. Selanjutnya akan saya sampaikan pengumuman untuk puja bakti minggu depan pada tanggal 10 Juli 2022 puja bakti akan diisi oleh Romo Sugando Sugianto Gandika. Kemudian untuk umat yang akan melakukan dana paramita dapat melakukan di kotak dana yang ada di belakang atau juga dapat melakukan transfer kepada rekening Yayasan Samagi Wirya. Kemudian selanjutnya, marilah kita melakukan pembacaan Parita Patidana. Silakan Bapak Ibu untuk membuka halaman 122. Handamayang patidanang garomase punya sidah nikatasa yananya nikata nime te sancabagino hontu satananta pamanaka ye piya gunawanta ca mayang mata pita dayo ditha mecap ya dithawa anye maca tawerino satta titanti lokasming te macatuyo nika pance kacatu wokara sangsaranta bawa bawe nyatang ye patidaname anumon tute sayang ye cimang napajananti dewa te sang niwedayung maya dinana punyanang anumodana hetuna sabbe satta sadahontu awera sukajiwino kema padan capapontu te sasasi jatang subah. Sadu, sadu, sadu. Marilah kita melakukan namakara untuk menutup puja bakti pada hari ini. Arahang sama sambuddho bhagawa.
Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang Namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang Namami. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Demikian Bapak, Ibu, Saudara-saudari sedama Puja Bakti pada hari ini. Saya selaku pemimpin Puja Bakti mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan. Buddha Nubawena Soti Hoto. Namo Buddhaya.